Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara naungan hijau puncak gunung di hijau subur, seperti api hantu. Ekspresi Yao Lao serius ketika dia melihat nyala api putih yang cepat naik di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali setan hitam menjadi sangat luar biasa, langkah awal pemanasan kuali ini membutuhkan sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao dan tingkat kendalinya terhadap Bone Sealing Flame secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu tambahan yang diperlukan. Karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah nyala api layu selama hampir 1 menit. Segera api inti Ganoderma merah berapi-api perlahan-lahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat inti api Ganoderma memasuki kuali obat, nyala api putih pekat menelannya seperti serigala lapar menerkam makanannya. Setelah berulang-ulang memagang dan tetesan air berwarna darah merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari flame core Ganoderma juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, inti api Ganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah sepenuhnya diusir oleh api. Karena itu tubuh aslinya telah benar-benar berubah menjadi memo yang tidak berguna. Dia memang Grandmaster Alchemist. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Xiaoyan diam-diam memuji saat dia melihat tanah yang ternoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat ketika dia memperbaiki bahan obat di masa lalu. Ini tidak dapat dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali nyalanya belum benar-benar mencapai puncaknya. Hanya dengan mampu mengendalikan suhu ketika ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, seseorang dapat dikatakan memiliki kontrol yang benar-benar sempurna. Setelah aglomerasi cairan berwarna merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam memenuhi penyempurnaan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan di masa lalu. Sebagai gantinya, banyak benang darah keluar. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah itu. Ketika setiap benang darah menghantam dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara logam berbenturan. Di bawah tabrakan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat bergetar sedikit. Xiaoyan kaget saat dia melihat tentakel darah padat yang ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Gerakan kekerasan dari benang-benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan samar-samar, dan nyala api putih pekat di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang-benang darah itu tampak terkejut ketika mereka bersentuhan dengan nyala api, karena mereka buru-buru mundur. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas sepenuhnya ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api berskala besar. Sekelompok api putih pekat dipisahkan, akhirnya tergantung di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, ia mengeluarkan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasanya mungkin paling membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa inti api Ganoderma tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, ia hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesu, bahkan dengan kehadiran api surgawi yang sangat kuat, seperti tulang api dingin memanggangnya. Pada akhirnya, pada dasarnya diperlukan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit.
sebelum perlahan-lahan memuntahkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiaoyan yang menonton dari samping menjadi agak terdiam. Waktu tunggu sangat membosankan, namun Xiaoyan tidak membiarkan dirinya terganggu. Pandangannya tidak bergeser dari kuali obat, bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam disempurnakan, kotoran dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihapus tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Wajah Yao Lao juga sedikit santai dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikan jarinya, dan segumpal cairan berwarna darah di dalam kuali segera menyelinap keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya itu dituangkan ke dalam botol giok bersama dengan nyala api. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melihat metode pelestarian unik yang digunakan Yao Lao. Jenis pengawetan ini memungkinkan cairan obat di dalamnya mempertahankan suhu dan kemurnian seperti saat keluar dari kuali. Selain itu, tidak akan diolah dengan kotoran di udara. Namun itu membutuhkan kontrol tingkat tinggi dari nyala api seseorang. Botol giok rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol batu giok akan dibakar sampai pecah. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi pada waktunya, itu akan menyebabkan cairan obat yang disuling menjadi benar-benar tidak berharga, ucap Yao Lao. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya, sekali lagi melemparkan Greenwood Celestial Fine ke dalam kuali obat. Yao Lao tidak beristirahat bahkan untuk sesaat. Setelah dia menyelesaikan penyempurnaan Greenwood Celestial Fine, dia sekali lagi mulai memperbaiki buah asparagus api es. Mata Xiaoyan yang agak lelah sekali lagi terstimulasi dengan energi saat dia memandangi ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah asparagus api es serupa dengan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Greenwood Celestial Fine. Itu sudah larut malam pada saat penyempurnaan selesai. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat menyusahkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat sudah hampir sepanjang hari. Namun beruntung bahwa Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun kelelahan, bahkan setelah disaring sepanjang hari tanpa henti. Inti monster peringkat 6 afinitas air itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Xiaoyan duduk di samping Yao Lao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan palpitasi ketika dia menyaksikan Yao Lao bertarung dengan inti monster peringkat 6. Jika Xiaoyan yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menundukkan inti monster yang keras kepala ini, bahkan jika dia menghabiskan 3-4 hari. Selain itu, jika itu adalah nyala api biasa yang sedang digunakan, itu mungkin bahkan padam oleh energi afinitas air yang kaya. Namun tidak peduli seberapa sulit prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, keunggulan beberapa bahan obat dan bubuk dari inti monster mulai secara bertahap melemah di bawah pemanggangan oleh Bone Silin Flame yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini mereka akhirnya mulai bergabung bersama. Meskipun menyatu, kecepatan melakukan itu seperti kura-kura yang merayap, sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tertidur sekalipun dengan kekuatan mentalnya. Selama seseorang membuat kesalahan kecil selama periode waktu ini, ramuan obat yang telah mereka persempurnakan dengan susah payah akan langsung dibakar. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao yang merupakan Grandmaster Alchemist. Begitu pil obat embrio ini terbentuk, Xiaoyan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, tempat ombak besar menggulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikit pun, karena energi yang berfluktuasi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat yang di dalam kuali. Mengikuti aliran waktu, pil obat berbentuk biru pucat yang tidak beraturan itu berangsur-angsur membulat. Kamu harus mundur sedikit. Reaksi yang bahkan lebih besar akan datang kemudian,
ucap Yao Lao. Tatapan Yao Lao menatap interior kuali obat dengan cara yang disengaja ketika mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat kepada Xiaoyan. Purple Cloud Wings di punggung Xiaoyan hampir keluar bersamaan ketika dia mendengar ini. Dengan kepakan sayapnya, tubuh Xiaoyan bergegas ke daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah pindah ke samping. Dia berteriak pelan dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala putih tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Pada saat itu, ketika matanya dipenuhi dengan warna putih yang tebal, cahaya berwarna biru yang cerah menjadi semakin menusuk mata. Ekspresi serius pada wajah Yao Lao bahkan lebih padat daripada sebelumnya. Cahaya itu menyusut sedemikian cepat. Bung! Xiaoyan tertegun saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang meluncur ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Reaksi ini agak terlalu besar. Meskipun tempat ini jauh dari akademi dalam, kemungkinan besar tidak akan mungkin lolos dari indera beberapa tetua yang kuat. Semoga saja itu tidak akan menarik orang-orang dari akademi dalam. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya yang tidak menghilang untuk waktu yang lama saat dia bergumam dengan senyum pahit. Scene berganti. Dua sosok manusia duduk di sebuah ruangan tenang di sebuah rumah pavilion di dalam wilayah akademi dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan memiliki rambut putih. Wajah tuanya seperti biksu, di mana sulit bagi sedikit pun emosi untuk berdesir di atasnya. Bagian belakang tangannya diistirahatkan di dekat jendela ketika dia memandangi tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Qin Yuan, apa aktivitas di dalam menara pemurnian Ki Api Langit yang membara baru-baru ini? Tanya pria tua itu. Penatua pertama, tapi hati jatuh menjadi semakin tidak tenang. Saat ini ia akan habis setiap setengah bulan sekali. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk meletakkan simpul cermin energi, kemungkinan besar sejumlah kematian dan cedera akan muncul di antara para siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang lelaki tua berpakaian kuning yang sedikit membungkuk hormat dari belakang saat dia menjawab. Itu menjadi lebih cepat ya. Pria tua yang dipanggil sebagai penatua pertama menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam. Saat itu kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api hati jatuh. Pada saat itu dia mengatakan bahwa penindasan dan segel hanya bisa mendapatkan efek sementara. Sebaliknya semakin kejam segel itu, semakin menakutkan letusan di masa depan. Dari penampilan kekuatan, api surgawi kali ini memang sangat kuat. Jika kita tidak hati-hati, itu mungkin menghancurkan seluruh akademi dalam, ucap penatua pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya pria berbaju kuning itu. Kecemasan melintas di wajah pria tua berpakaian kuning itu ketika dia bertanya dengan lembut. Mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali? Kepala sekolah berkeliaran di tempat-tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya pada waktu-waktu kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kita bisa memberitahunya? Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara. Mulai hari ini, semua cuti para tetua dibatalkan. Semua sesepuh penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Begitu ada yang mengetahui bahwa ada pergerakan api hati jatuh yang tidak biasa, setiap orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak harus membiarkannya benar-benar meletus. Kalau tidak, akibatnya akan terlalu serius, ucap penatua pertama. Baik penatua. Baik, ucap pria berpakaian kuning itu. Selain itu, siapkan semua rencana cadangan. Keluarkan semua siswa dari menara saat api hati jatuh menjadi ganas. Jangan biarkan murid manapun masuk. Wajah penatua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu. Beritahu akademi luar dan beritahu semua orang yang kuat di akademi untuk menunggu situasi kapan saja. Jika Fallen Heart Flame tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan hancur. Pada saat itu orang-orang dari wilayah sudut hitam pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Fallen Heart Flame. Kekacauan akan terjadi ketika mereka datang untuk memastikan apa itu, ucap penatua pertama. Penatua pertama khawatir tentang kaisar obat-obatan Han Feng dari daerah sudut hitam kan? Pria tua berpakaian kuning itu terdiam
beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata penatua pertama menyala saat dia mengangguk perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki oleh api surgawi bagi dirinya tidak ada bandingannya. Saat itu dia samar-samar menebak tentang keberadaan api surgawi di Akademi Dalam. Namun dia tidak bisa memastikan. Karena hal inilah, ia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Bagaimanapun Akademi Jianan kami bukanlah sesuatu yang bisa disinggung siapapun, ucap penatua pertama. Kali ini letusan Fallen Heart Flame akan lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng dengan persepsi spiritualnya yang tajam dan abnormal pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu dia pasti akan pergi keluar untuk merebutnya. Kita tentu tidak perlu takut padanya jika dia hanya elit biasa, Do Huang. Namun, orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah seorang alkemis tingkat 6. Keunggulan dari keahlian penyulingan obatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penatua Huo dari Departemen Alkemis. Begitu dia ingin merebut api surgawi, kemungkinan dia akan menggunakan koneksinya. Anda harus memahami dengan jelas seperti apa kemampuan menakutkan untuk memanggil orang-orang ahli alkimia tingkat 6. Selain itu, sesuai dengan kecerdasan yang telah saya kumpulkan, Han Feng tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah membawa sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa? Orang itu sudah memiliki api surgawi? Penatua berpakaian kuning itu segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Untuk seorang alkemis di tingkat Han Feng, memiliki api surgawi mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, orang dapat dengan jelas memahami betapa besarnya bantuan dari api surgawi yang disediakan seorang ahli alkimia dari cara Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan Dowling saja. Jangan lupa siapa guru orang ini, kata penatua pertama acuh tak acuh. Yao Zunze, Yao Chen. Wajah pria tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia mengeluarkan nama yang dulunya sangat menonjol di benua Daoqi. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan dari nama itu. Dengan cemberut dia berkata, ada desas-desus bahwa Yao Cheng juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, mungkin dia menyerahkan api surgawi itu kepada Han Feng kan? Aku tidak yakin, jatuhnya Yao Chen benar-benar terlalu aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa ia telah meninggal karena serangan balasan sementara memurnikan pil obat, alasan semacam ini tampak agak terlalu dibuat-buat. Dengan keterampilan memurnikan obat Yao Cheng yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin ada beberapa trik yang terlibat. Penatua pertama mengeluarkan tawa dingin ketika dia berbicara. Penatua pertama, maksudmu adalah... Penatua berpakaian kuning itu terkejut. Dia segera menurunkan suaranya saat dia bertanya. Siapa tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Cheng, Feng Zunze, telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Cheng akan mati dengan cara yang meragukan. Penatua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, masalah ini tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Saat ini hal yang paling penting adalah kita harus memperketat pertahanan kita terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan fraksi-fraksi itu dari daerah sudut hitam dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kita akan menghadapi sakit kepala, ucap penatua pertama. Ya, aku akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning itu mengangguk saat dia berbicara. Penatua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya dengan tiba-tiba. Oh, saya mau tahu, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi Xiaoyan seperti baru-baru ini? Tanya penatua pertama. Hahaha. Dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama 2 bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah berhasil menembus kelas Dowling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat satu orang tidak berkata-kata. Selain itu, dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xian, ia bahkan telah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 5. Ucap penatua berpakaian kuning itu. Oh, wajah penatua pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis. Apalagi dari penampilannya, kemampuan penyulingannya cukup besar.
Selain itu, ia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Sudah masuk akal untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kita mungkin perlu bergantung padanya di masa depan, ucap penatua pertama. Baik, penatua berpakaian kuning itu mengangguk sekali. Jika seorang alkemis tingkat 5 dan seorang elit doang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memiliki seorang alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia bukan orang bodoh. Semua tetua di akademi dalam sangat jelas tahu tentang hal ini. Kamu harus pergi dulu, berikan instruksi saya kepada setiap penatua, ujar penatua pertama. Penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan cara yang tidak pasti ketika dia melihat perilaku penatua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih mustahil untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang begitu jauh. Sungguh gelombang yang kuat. Kegiatan ini hanya dapat dibuat oleh pil obat yang setidaknya tingkat 6. Sebuah cahaya melintas di mata penatua pertama. Pandangannya tampak mampu melihat melalui celah di luar angkasa dan sedang mempelajari puncak gunung jauh dari dalam pegunungan. Pil obat tingkat 6. Ekspresi penatua berpakaian kuning itu di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar. Tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang dapat memperbaiki pil obat tingkat seperti itu, ucap penatua berpakaian kuning. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan apa yang saya pesan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu adalah Han Feng? Penatua pertama bergumam, ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh besar itu diam-diam menyelinap di akademi dalam. Saat penatua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam rumah pendopo yang tenang di daerah yang kacau ini di sisi lain dari pegunungan juga sedikit mengangkat kepalanya. Pria itu mengenakan pakaian hijau lengan panjang berwarna hijau dengan daun maple dijahit di bagian belakangnya. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambut panjang hitamnya menjuntai ke bahunya. Dia juga tampaknya membawa aroma obat aneh di tubuhnya menyebabkan orang tanpa sadar merasa ingin dekat dengannya. Undulah si ini. Itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam pelan. Beberapa saat kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan harus menjadi tempat di mana Akademi Jianan berada. Mungkinkah orang tua Huo yang memurnikannya? Namun dengan keterampilan penyempurnaannya saat ini, sepertinya dia akan mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tingkat 6, bukan? Jangan katakan padaku bahwa keterampilan penyulingan obatnya telah melonjak selama beberapa tahun, sehingga aku tidak melihatnya, ucap pria berpakaian hijau itu. Undulasi ini berada dalam batas Akademi Jianan dan tidak mudah bagi saya untuk pergi dan menyelidiki. Meskipun saya tidak takut dengan dampaknya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik saat dia mengelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya ada 6 riak kecil keemasan yang aneh yang menembus mata orang sampai mereka merasa sakit. 6 garis emas, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya seperti seorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di wilayah sudut hitam, Kaisar Kedokteran, Han Feng. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.